Tapi tidak pernah lama di sana, tidak. Yang lamanya itu di Palu. Baru Jogja, baru Jakarta, macam-macam. Sejak lahir tahun berapa? Udah tua sekali ya. 1940. Ini makanya dulu itu enggak anu ya. Tapi tidak masuk situ. Enggak apa. Orang tua itu kadang-kadang cuma begitu waktu gempa bumi. Wah, iya tahun dulu. Tapi oke, ada di akte saya itu 1943. 43. Berarti sekarang berapa? Ya, nanti hitung sendiri aja. 70-an lebih. 70-an. Seperti itu. Tidak ada akte dulu, tidak ada akte. Tidak ada akte. Katanya bukan 43, 45 kali. Sudahlah 43 saya supaya cepat tua. Ya, seperti itulah. Terus pertama kali terjun langsung di organisasi Islam tahun berapa? Di organisasi Islam itu saya mulai dari PII. Pelajar Islam Indonesia. Kemudian di NA itu Nasihatul Aisyah. Generasinya Muhammadiyah. Itu HMI lah, PKK Provinsi, Aisyah, Korsak, PAN, PMB, semacam organisasi. Persatuan Wanita Amanat Nasional. Dari semua organisasi itu apakah pernah menjabat sebagai ketua bidang perempuan? Hampir semua ketua ya. Pimpinan. Ketua ya. Ketua. Kalau tidak ketua sekretaris, ketua sekretaris. Pokoknya bermain di situ saja. Luar biasa ya. Jadi menikmati betul itu organisasi ya. Sebab kan jantungnya organisasi itu pada ketua kan, pemikir. Kemudian pemikir perencana itu ketua. Jadi pelaksana itu sekretaris. Dia harus melaksanakan segala sesuatu yang dia programkan oleh organisasi. Dan dia bukan pengantar surat. Sekretaris pengantar-ngantar. Itu perkembangan organisasi itu tentunya rasanya sekretaris itu segalanya juga. Mengkonsep lah, itu. Tapi yang pada dasarnya roda organisasi itu rasanya tidak jalan betul kalau ketua dan sekretaris itu tidak connect. Karena dipikirkan oleh ketua A, tahu-tahunya sekretarisnya melaksanakan B, wah repot. Jadi mereka mesti saling saling kompak lah, memahami apa itu visi misi organisasi. Dilaksanakan oleh ketua sekretaris. Mereka pelaksana utama organisasi. Kalau ketuanya mandek, sekretarisnya harus bergerak. Kalau sekretarisnya juga, ketuanya yang mendatangi, jangan gengsi ketua. Ketua itu memang dituakan dalam satu organisasi. Tidak boleh gengsi sebenarnya ketua. Tidak boleh juga ego sama sekali ketua, apalagi wanita Islam ya. Saya sudah rasakan, wanita Islam ini masih banyak yang zaman saya dan sekarang juga saya mengamati seperti itu. Kalau dinamakan ketua itu rasanya segalanya. Padahal yang namanya ketua itu memang dia pengayom. Ketua itu mengayomi, sehingga orang merasa teduh berada di bawah kepemimpinannya, merasa nyaman. Tapi ada juga organisasi tidak nyaman anggotanya ya. Lalu itu mungkin satu dilema bagi seorang pimpinan. Dia memang harus banyak memahami kepemimpinan, leadership. Dan memang Islam itu betul lah, kepemimpinan Rasulullah itu harus dicontohi, dipanuti, dihayati. Kenapa itu harus sidik?
toh sidik, amanah, fatona itu harus betul dihayati oleh ketua atau ya katakanlah pengurus harian itu menghayati betul itu. Sehingga yang namanya amanah terutama ya, waduh itu amanah ya. Organisasi Islam terutama karena kita sama-sama perlu penghayatan betul itu, leadership. Kalau lain juga kalau kan harus bisa dibedakan apa manajemen atau manajer dan leader ya, beda. Jadi harus leader itu, seorang leader itu harus betul-betul dia memahami sebab yang dia pimpin ini manusia ya, beragam tentunya ya. Menyatukan yang beragam Karakter ini yang itu berbeda. punya seni tersendiri. Jadi bila perlu retorikanya, berretorika dengan anggota itu beda dengan retorikanya di rapat-rapat pimpinan, rapat khusus ya. Saya selalu menganjurkan kalau pengajian misalnya harus 2 pengajian, jangan pengajian pimpinan anggota juga hadir, pengajian anggota pimpinan pula. Nanti tidak bisa diserap oleh anggota tentang apa yang dibicarakan oleh pimpinan. Seperti misalnya ya Muhammadiyah itu ada namanya pengajian pimpinan ya, mereka membahas tingkat-tingkat elit, tingkat pemikiran yang agak high. Pengajian biasa yang dari rumah ke rumah itu seperti yang kita lihat masyarakat dari rumah satu ke rumah lain itu pengajian anggota. Di situ biasa ada pembantu ikut, nggak usah pimpinan ikutan begitu. Pimpinan itu sudah pengajian leader, harus ada pengajian dan pengkajian. Tapi ya sekarang mungkin eranya sudah lain, apalagi era ini sudah kita bermasuk pada era NEA, masyarakat ekonomi ASEAN. Sudah bisa dikaji oleh leader, oleh seorang leader harus paham apa itu NEA. Ditanya NEA juga paham. Ya saya itu dengan pemimpin itu sampaikan menyesuaikan era itu sendiri, menyesuaikan dengan keinginan anggota. Ada kan ya macam-macam namanya manusia. Jadi pimpin ini manusia. Model baju saja, jilbab saja, waduh. Kalau pimpinan juga dia lihat anggotanya, mana ini? Sudah. Oh, diajalah berdialog perlu, forum dialog itu perlu sangat dihidup-suburkan oleh pimpinan. Segala sesuatu itu dialogkan agar ketemu apa pemikiran yang sehat lahir dari forum dialog. Kalau sebulan sekali lama itu pertemuan, minggu sekali ya oke lagi. Sekali rutinkan. Yang menyemangati kita nanti umpamanya ada momentum misalnya hari Islam, hari raya Islam, Isra Mi'raj baru mengadakan pertemuan. Apa-apa baru mengadakan, menangkap momen-momen ya harus dijadwalkan ya pertemuan yang rutin itu. Itulah yang dinamakan pengajian pimpinan. Enggak semuanya bisa terpecahkan dalam pertemuan karena pendapat orang lain itu penting diterap oleh pimpinan, karena itulah yang akan terjadi. Ini kok Anda maunya bagaimana lagi? Apalagi yang Ini Selain yayasan ini, apakah masih ada yayasan lain yang didirikan? Dan begini, yayasan itu kan mempunyai kegiatan yang macam-macam. Iya.
tentu tidak mungkin yayasan dalam yayasan tuh, karena yayasan itu pakai akte tuh. Akte didirikan, sekali didirikan saja kalau yayasan tuh, baru dia punya kegiatan macam-macam. Seperti yayasan ini, yayasan kebetulan itu sana nama yayasan. Nah, dia punya kegiatan 3 besar. Yayasan Siti Hadijah itu punya kegiatan 3 besar, yaitu satu pondok ini sendiri, kedua rumah Al-Quran ada di sana di Jalan Hang Tua, rumah Al-Quran, ketiga PAUD. PAUD. Nah, yayasan lain tidak, saya kira tidak. Organisasi lain ya, organisasi lain seperti saya dulu di PKK, kegiatannya macam-macam, karena PKK itu semi pemerintah tuh, selalu turun ke desa. Jadi, karena itu tugas bareng dengan di bawah pemerintah, katakanlah diatur oleh pemerintah, ya itu kan ada memang ya apa programnya pemerintah itu yang juga kita mewujudkan, merealisasikan. Itu semacam seperti KB, keluarga berencana, itu kan pemerintah ya. PKK melaksanakan bagaimana apa itu keluarga berencana itu harus terwujud di masyarakat. Tidak hanya perencanaan pemerintah itu seperti apa, 2 anak kan. Nanti kalau kita masuk lagi pada apa itu tidak bertentangan, misalnya dengan orang pemahaman Islam. Nah, itu Muhammadiyah dan NU punya program khusus. Kalau Muhammadiyah keluarga Sakinah, kalau NU keluarga sejahtera. Jadi mereka dibebaskan oleh pemerintah mengadakan sendiri kegiatan wujudnya. Saya pernah melihat di Jawa Timur karena NU di sana banyak. Saya mengikuti traveling seminar ulama. Nah, itu NU di change ya. Orang Muhammadiyah meninjau ke NU punya proyek. Orang NU meninjau ke Muhammadiyah. Baru sama-sama melapor. Tiba di daerahnya, kami kembali ke Sulawesi Tengah melapor. Saya juga kaget, yang dari NU dia laporkan apa yang dia lihat Muhammadiyah punya. Dan saya juga melapor apa yang saya lihat di NU. Betul-betul saya tidak mampu melihat perempuan itu mati didirikan kayak ambil ikan itu, tapi itu tidak usah diekspos. Itu yang namanya vasektomi, tubektomi itu ya, mereka melaksanakan apa adanya. Tapi Muhammadiyah yang pelaksana itu Aisyah, ada daerah apa namanya itu, daerah percontohan, namanya keluarga Sakinah. Itu Muhammadiyah mendesain desa itu betul-betul jadi percontohan keluarga sejahtera itu. Keinginan pemerintah waktu itu keluarga sejahteranya seperti apa? Nah, Muhammadiyah menangkap sejahtera itu diwujudkan oleh masyarakat yang betul-betul sakinah itu, sakinah yang mawaddah warahmah. Desa itu kalau subuh putih semua di jalan, putih. Terus mereka bagaimana hubungan keluarga yang satu dengan yang lain. Keluarga itu pokoknya hidupnya seperti apa yang dituturkan. Jadi digambarkan dalam wujud sehari-hari. Tidak melihat seakan-akan rencana itu direncanakan itu membatasi. Ya? Tidak begitu. Jadi situlah agak kering pemahaman tentang keluarga berencana itu. Ya masa direncanakan kok. Tidak. Jadi antara lain seperti itu ya. Pahami sejahtera itu menurut Islam lahir batin. Sejahtera lahir batin. Bukan berarti sedikit
itulah lalu itu dikatakan sejahtera. Sejahtera. Banyak lalu meresahkan, tidak. Tapi di dalam keluarga itu dituntut keluarga itu memahami apa arti sejahtera itu. Yaitu dia pahami kalau orang tenang itu sakinah mawaddah warahmah itu dimulai dari mereka memahami atau melaksanakan. Sejahtera dulu itu apa sih? Tenang tuh, tenang, ketenangan, sakinah itu tenang. Orang itu bisa tenang kalau dia cukup kebutuhan jasmani dan rohani. Iya tuh, Iya. berkecukupan. Yang cukup itu gimana? Kalau jasmaninya ya tentu ada sandang pangan, jasmani. Kalau rohaninya dia harus beribadah kepada Allah, harus tahu dia kewajibannya. Kalau dengar azan, anak-anak itu udah ngerti semua bawa Quran. Orang agama lain itu tidak dari kok. Orang agama lain itu bangga bawa Quran, bawa Injil. Injil. Kita kalau pengajian dah ada, saya lihat ibu-ibu, saya menganjurkan waktu saya di ICU. Coba kalau ke pengajian itu bawa Quran, rasa bangga tuh. Iya. Tapi kita jarang melihat ibu-ibu ke pengajian dah. Itu wujud-wujud daripada hari Minggu kota Palu sunyi. Ya kan? Seakan-akan kok kita hari orang lain kok kita yang tapi itu oke. Kita memahami agama itu diwujudkan dalam keseharian. Tenang itu harus bisa terwujud dalam keseharian. Ini orang Islam kok hari Jumat main tenis, main bola, Tidak etis. Iya. antara seperti itu pemahaman saya. Tadi apa judulnya? Kemudian ini tentang riwayat pendidikannya Ustazah. Tidak begitu saya sampai di ekonomi, kita jarang di ekonomi. Iya. Oh, di Universitas Unisma. Enggak, kita dulu aku. Tadulako. Kemudian suka dukanya yang selama bergabung di organisasi Islam. Jadi sebenarnya di organisasikan saya juga pendiri daripada organisasi perempuan muslim toh. Iya. Yaitu BNLIWI, Badan Kerjasama Organisasi Wanita Islam. BN Badan Badan Organisasi Wanita Islam Indonesia kalau nggak salah. BMOIWI lah. Nah, saya pendiri itu. Kemudian Bakesi, tingkat Badan Kerjasama Wanita Islam Sulawesi Tengah. Kami yang tinggal pendiri sekarang itu Ibu Gali Prasahido, saya Ibu Sadia Al-Jufri, apalagi ya yang hidup sekarang ya tidak Bu Hagi Cambo, tinggal itu yang hidup semua sudah meninggal. Itu yang gedungnya itu toh. Saya pernah 2 tahun yang sebelum sini saya membenahi tempat itu, pengajian di situ. Tapi ya kawan-kawan menghendaki atau bisa kita serahkan pada Ibu Longki, kita lihat powernya Ibu Longki itu seperti apa. Tapi ya begitu ya, kesibukan. Tidak tahu, tidak jalan. Karena saya melihat setelah saya pengalaman di Asia bertahun-tahun, saya lama di Asia. Kenapa waktu saya di Asia itu terseleksi sekali orang masuk Asia, toh terseleksi sekali. Setelah saya hengkang dari Asia, artinya saya sudah waktunya dan kan punya ada termin waktu di Asia itu tidak boleh 3 kali terpilih kan. Jadi saya keluar
bukan dikeluarkan atau keluar dari, artinya sudah sampai waktunya untuk menyerahkan tongkat estafet itu, tahu di estafet. Saya di Bakeswi. Begitu di Bakeswi ini semua organisasi lain itu ikut pengajian. Kok berarti merasa alergi kalau ke Asia? Mungkin perasaan saya. Udah, itu angkatan laut apa semua ada. Kenapa ya? Berarti masih mengkotak-kotakkan diri. Al-Herat juga begitu. Kadang-kadang Asia itu alergi ke pengajian Al-Herat. Begitu juga sebaliknya. Ada apa ini ya? Jadi ya mungkin sudah terdoktrin. Ya toh. Artinya fanatisme itu loh. Fanatisme terhadap satu golongan. Fanatisme kelompok atau golongan. Ya harusnya tidak lah. Itu kesan umum saja. Artinya kelompok-kelompok di masyarakat tidak harus menjadikan itu penyebab harus tidak ada silaturahmi. Jadi saya melihat keringnya silaturahmi, sehingga juga hubungan. Kemudian dalam menyampaikan dakwah juga untuk bersudirja yang kadang-kadang tidak paham tentang Islam itu apa, rahmatan lil alamin. Jadi siapa saja kita boleh sampaikan Islam. Saya kalau ada yang kesini, siapa saja atau perorangan atau kelompok, atau saya sampaikan Islam itu, apalagi wadah seperti ini, tidak selalu begini. Dan juga kita tidak menunggu orang begini baru kita memberi. Memang ajaran Islam itu elok sekali, mengatakan tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Jadi kita mendidik anak kita ke anak orang yang seperti ini. Jangan selalu menunggu pemberian. Jemput apa yang dia berikan. Kita tidak boleh menunggu. Artinya menunggu belas kasihan orang. Karena orang kan tahu harus, tidak. Kita menjemput bukan ke rumah, kita berikan kegiatan. Untuk orang itu memahami, bukan kita minta supaya kita paksakan dia harus paham, mencari. Kita tidak boleh memaksakan kehendak. Jadi saya lihat fenomenanya begitu. Orang memaksakan kehendak, sehingga itu terjadi kadang-kadang apa itu kontroversi. Ya, atau lebih apa lagi itu, orang akhirnya kelompok itulah yang bisa ada gesekan yang namanya konflik. Konflik ini memang di mana-mana, di rumah tangga juga konflik ya. Karena itu perbedaan yang dipertajam oleh kepentingan. Orang kok mendahulukan kepentingan kepentingan pribadi atau golongan atau kelompok, sehingga terjadi gesekan. Ada khususnya wanita Islam ini, selain tadi itu ya itu apalagi namanya wanita atau perempuan, ya empuh sekali, mudah sekali terpengaruh, mudah terpengaruh dengan isu, sehingga kekukuhan pendirian itu bergeser. Kepribadian wanita Islam itu nampaknya tidak begitu, kurang kuat lah mempertahankan kepribadian, mudah goyang, ya, mudah digoncangkan oleh situasi dan kondisi. Juga keislamannya itu sulit Persatukan. ya, seperti itu pengalaman. Ya memang lebih banyak dukanya sebenarnya ya, Daripada bukan menyusukan.
Tapi sukanya itu kita kembalikan selalu bahwa ini saya harus kekeh atau kuat di pendirian bahwa apa yang saya kerjakan itu hanya ibadah pada Allah, Karena Allah. karena Allah, tidak kok karena ini karena itu. Segala itu urusan orang lain, tapi urusan I myself ya toh. Akulah kalau untuk urusan pribadi, urusan ke ya apa pengabdian kita kepada Allah itu saya pribadi, saya dengan Allah pahami betul, kita memahami itu. Nah, kalau memang masih ada neko-neko itu kalau bukan saya, kalau tapi dalam institusi kita harus berbagi tugas itu, harus dibagi juga satu sistem. Itulah di kepemimpinan Rasulullah itu Sidi realisasi itu amanah fatona, yang kedua Sidi empat toh Sidi tabligh, Ya. menyampaikan. Mendakwakan. Jadi tabligh amanah fatona. Nah, fatona ini juga harus dimiliki oleh pemimpin cerdas, membaca anggotanya bagaimana kan dia amanah tabligh, harus pandai berdakwah, menyampaikan. Islam tidak akan berkembang kalau tidak disampaikan kepada siapa saja. Pernah saya di sini tamu saya itu kepala apa dia, istrinya kepala penjara di mana gitu, tapi pindah sini ikut suaminya, itu bapak kepala pengadilan. Saya sampaikan, dia bilang orang ini agama lain bu, lebih suka saya agama lain supaya dia paham itu. Saya sampaikan, jangan hanya kita dengan kita baku sampaikan, sudah tahu kok, Anda sudah paham. Tapi yang orang agama lain, akidahnya lain, sampaikan akidah Islamnya itu yang benar, walaupun itu pahit bagi dia, tapi tetap kita punya kewajiban menyampaikan. Tabligh ya, seperti itu. Kepemimpinan kita mengacu pada kepemimpinan Rasulullah, tapi dijabarkan oleh kita, disesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, itu retorika lagi yang main di situ. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian selama bergelut di aktivitas organisasi, aktivitas dakwah, apakah sudah pernah meraih kayak penghargaan begitu dari pemerintah, atau sudah pernah membuat sebuah karya yang kemudian? Saya kan pernah menulis atau membuat satu apa itu, semacam tabloid, karya Bamumbine, bukan tabloid, majalah karya Bamumbine, ada itu contoh terkunci kantor, karya Bamumbine saya namakan itu. Berita tentang perempuan kan. Ada orang Bugis, saya banyak Bugis, Gorontalo, Buton, iya. sama suku Saluan, Kabupaten Lukbanggai. Iya. Saya keluarga saya kami dengan Saluan. Iya. Harus itu anak kenal tuh. Mungkin kalau Pendiri Unismun. dengar saja namanya. Istrinya terakhir orang Saluan. Tapi waktu meninggal dia sudah pulang ke Luksan. Apa tadi pertanyaannya? Tentang karya yang sudah pernah Jadi karya tulis itu satu, karya Bamumbine. Saya juga di majalah karya Bamumbine. Kemudian karya tulis. Saya pernah menulis di majalah Suara Asia kurang lebih berapa tahun menulis, sampai 10 tahun kalau tidak salah saya
lalu Di penulis Indonesia saya 10 tahun. tentang mengisi rubrik keluarga sakinah. Tentang keluarga sakinah. Kalau ini Kemudian tentang perempuan. saya terakhir ini penghargaan dari grup Metro ya, dengan Iya. apa kerjasama itu. Penghargaan Saya terpilih dari Metro. 10 besar wanita inspiratif Oh, di Indonesia. Hmm. 400 wanita Indonesia. Saya masuk di 10 besarnya. Saya diundang 2013 kalau nggak keliru, saya menerima penghargaan ada di Metro TV ya, Metro TV ya, di ruang Kick Andy Di mana itu? Ustazah? di Jakarta. Oh, di Jakarta. Itu ada Karya. HMI juga ada itu penghargaan. Luar biasa memang. Pemerintah daerah juga memberi penghargaan sebagai lansia apa itu, lansia berkarir begitu. Kemudian itu apa, majalah yang sudah Ustazah tulis itu menyebar ke daerah-daerah mana saja? Hampir sesuteng itu, tetapi sudah lama ya. Sudah Ini lama. Sudah lama saya tidak Tidak. dulu karena dicetaknya di Jogja. Oh, Sejak tahun berapa itu? tahun berapa itu? Penerbitan terakhir tahun berapa ya? Aduh, itu kantornya tertutup, coba nanti saya cari ya. Ya, nanti insya Allah kalau kita kemari lagi kan langsung ada pesan untuk aktivis dakwah. Penerbitan terakhir. Ya, mungkin langsung saja Ustazah ke pesan untuk aktivis dakwah, Oh. pesan untuk perempuan muda generasi yang akan Ya, datang. generasi Generasi kini ya, muda. generasi aktivis masa kini, karena ditantang Ya. tuh, tantangan dakwah itu cukup berat sekarang, apalagi wanita tuh. Karena beratnya, jadi kita tidak usah menganggap sesuatu itu berat, tapi kita ikhlas, mengikhlaskan diri sebagai juru dakwah itu memang harus ada tantangan. Tanpa ada tantangan kita tidak akan bisa berbuat seperti orang bilang, tidak gergetan, tidak semangat kita melaksanakan itu, karena tidak biasa-biasa untuk apa. Kalau tidak merasa ada tantangan global ini, NEA dan sebagainya, itu tantangan itu. Tantangan bagi wanita itu cukup menggergetan kita untuk mengatakan aku wanita muslim. Saya adalah I'm a Muslim, harus berkata begitu. I'm a Muslim. Harus itu yang dipertahankan. Sebagai juru dakwah muslimah harus berani mengatakan I'm a Muslim. Seperti itu Gus Mus mengatakan dia punya sajak Islam. Katakan warungku Islam, tapi juga menjual minuman. Minuman kekerasan. Aku pemimpin Islam tapi menjolimi orang-orang Islam. Bagus sajanya itu. Tapi saya belum sempat menulis. Mudah-mudahan saya bisa menulis. Saya juga senang menulis. Jadi tantangan bagi wanita Islam, apalagi yang berkecimpung di medan dakwah, cukup berhadapan dengan tantangan itu sendiri. Cukup tantangan era global, di mana misalnya wanita itu senang dengan mode itu sendiri akan menggerogoti pemikiran dakwah. Seperti itu, tapi itu tidak usah, tapi nanti Anda ramu ya. Ramu demikian rupa, sehingga kita memahami bahwa tantangan dakwah itu cukup memberikan nuansa. Kita harus berpikir bahwa hanya satu yang kita pikirkan di diri kita, I'm a Muslim. Muslimnya itu Islamnya itu Islamnya itu yang dipertahankan. karena ini kita global tuh, bercampur dengan segala ide. Tapi
Saya Islam. Iya. Islam harus dipertahankan. Ya kan? Iya. Nah, nanti uraiannya Islam ya.